Siang Mitra Bunda dan saudara pendengar, kini saatnya Anda menyimak live talk show kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyo Negoro Kabupaten Sragen. Kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Dewi Ratih di acara talk show kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyo Negoro Kabupaten Sragen. Pada kesempatan siang hari ini ya, dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming www.lpplbuanaasrisragen.com. Ya Mitra Buana dan saudara pendengar, live talk show kesehatan untuk edisi hari ini Selasa 4 Maret 2025 membahas tema mengenai tips puasa di bulan Ramadan pada penderita sakit MAH. Nah, hadir di studio ya siang hari ini Mitra Buana bersama dengan Dr. Nurul Aini MSc SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari RSUD Dr. Suhadi Priyo Negoro Kabupaten Sragen. Dan nanti Mitra Buana bisa bergabung bersama kami ya untuk berinteraktif langsung, bisa melalui line telepon kami di 0271890799 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 082133950947 ya. Sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami untuk berinteraktif langsung ya seputar tema siang hari ini. Nanti Anda bisa bergabung melalui line telepon di 0271890799 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 082133950947. Dan Anda juga bisa menyimak acara ini Mitra Buana melalui live streaming Instagram di @rssp_sragen dan juga channel YouTube Buana Asri TV. Baik, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini bersama dengan Dr. Nurul Aini, dokter spesialis penyakit dalam. Selamat siang Bu Dokter. Selamat siang. Kabar baik ya Bu hari ini? Alhamdulillah. Masih lancar ya Bu puasanya? Lancar, alhamdulillah, sehat walaupun dalam keadaan puasa tetap sehat dan beraktivitas. Nah Mitra Buana dan pendengar ya, sesuai dengan tema kita siang hari ini adalah tips puasa di bulan Ramadan pada penderita sakit MAH. Nah ini sesuai banget nih, pas banget momennya Bu. Iya, ini memang dibuat sesuai tema supaya lebih bisa bermanfaat untuk semua Mitra Buana. Nah ini ya Mitra Buana dan pendengar ya, berpuasa selama bulan Ramadan ini bisa terasa berat bagi penderita sakit MAH yang kerap dianjurkan untuk tidak melewatkan waktu makan. Namun bukan berarti penderita sakit MAH tidak boleh berpuasa. Nah nanti biar lebih jelasnya ya bisa langsung ke Bu Dokter ini nanti ya, kita tanya-tanya langsung ya mengenai sakit MAH, penderita sakit MAH pada bulan Ramadan atau puasa ini. Nah ini Bu Dokter ya, mengenai tema kita tips puasa di bulan Ramadan pada penderita sakit MAH. Bu Dokter mungkin sebelumnya bisa dijelaskan dulu sakit MAH itu apa sih sebenarnya? Oh ya, terima kasih Mbak Dewi. Jadi selama ini masyarakat semuanya sudah mengenal ya sakit MAH, sakit asam lambung gitu ya, sakit perut gitu ya. Nah itu dalam bahasa awam pokoknya semua sakit perut biasanya di area yang ulu hati itu semua menyebutnya sakit MAH. Sakit MAH. Nah, tetapi menurut ilmu kedokteran ya sakit MAH ini atau sakit asam lambung itu terdiri dari beberapa penyakit ya. Tetapi masyarakat semua menyebutnya sakit MAH gitu ya. Jadi ada beberapa penyakit yang menyebabkan gejala-gejala asam lambung tadi ya. Ada dispepsia, kemudian ada GERD, kemudian ada gastritis, kemudian ada ulcus pepticum. Nah itu dari masing-masing penyakit itu Bu, mungkin bisa satu persatu dikupas gitu. Oh iya, ya jadi kalau sakit yang dispepsia itu merupakan kumpulan gejala yang terkait dengan saluran pencernaan bagian atas ya, seperti nyeri pada ulu hati, kemudian rasa kembung, mual atau
rasa penuh setelah makan atau rasa penuh walaupun baru makan sedikit. Nah, tetapi biasanya disebut dengan dispepsia fungsional. Jadi secara endoskopi itu atau secara teropong dilihat pakai kamera itu strukturnya masih normal, tetapi ada peningkatan asam lambung yang menimbulkan gejala-gejala. Kemudian untuk yang GERD ini juga sekarang dengan informasi yang begitu banyak itu sebagian masyarakat juga sudah paham ya mengenai GERD itu gastroesophageal reflux disease. Jadi sesungguhnya asam lambung itu memang tempatnya di lambung, kemudian bisa naik ke kerongkongan. Itu ada saluran makan yang bagian bawah yang namanya esophagus itu kan ada katupnya. Jadi udah melewati katup kemudian naik ke kerongkongan, itu bisa sampai tenggorokan. Nah itu juga menyebabkan rasa sensasi terbakar gitu di dada, sehingga pada cemas ini saya itu sakit apa gitu, apa saya sakit jantung gitu ya. Tapi ada juga jangan-jangan ini asam lambung naik gitu ya. Jadi masyarakat memang sudah paham mulai mengenal. Kemudian untuk yang gastritis itu asam lambung ini sudah menimbulkan suatu kelainan anatomi, tapi masih berupa peradangan atau eritem di permukaan lambung. Kemudian untuk yang lebih berat itu sudah menimbulkan ulkus atau luka atau cekungan di permukaan lambung yang disebut dengan ulkus peptikum. Gitu. Iya. Nah ini dari masing-masing penyakit itu tadi, gejalanya itu seperti apa Bu? Beda atau hampir mirip, hampir sama gitu? Jadi untuk gejala-gejala memang hampir mirip ya, cuman mungkin ada ciri-ciri khasnya gitu ya. Kalau untuk dispepsia itu ada dua jenis yang sifatnya itu ulcer itu yang seperti rasa nyeri ulu hati, senep, panas gitu ya di ulu hati. Terus kemudian yang sifatnya dysmotility itu ke arah kembung, rasa penuh, makan sedikit penuh, sering bersendawa gitu. Tetapi secara endoskopi belum ada kelainan strukturalnya. Terus kemudian yang GERD itu karena asam lambung ini sifatnya kan sangat asam, naik ke kerongkongan sehingga gejalanya itu nyeri dada, rasa panas di dada atau terbakar di dada atau nyeri di area dada, tapi ya bisa berpindah-pindah gitu. Terus kemudian juga bisa sulit menelan, terus rasa mengganjal di tenggorokan, kemudian rasa rasa asam-asam di mulut sampai bisa suara serak, batuk kronis gitu. Jadi kadang-kadang malah ini kok batuk terus. Nah itu padahal bisa juga disebabkan oleh GERD tadi, asam lambung yang asam lambung naik itu ya. Berarti ini kalau GERD itu bisa dikatakan sudah yang tingkat tinggi ya Bu ya? Itu jenisnya. Jadi emang kalau dispepsia itu memang di area lambung, tapi kalau GERD asam lambungnya yang naik ke kerongkongan itu karena kemungkinan ada kelemahan dari katup. Seharusnya katup itu kan dia menutup, jadi asam lambungnya secara normal tuh nggak naik ke kerongkongan, cuma di area lambung aja. Nah itu ya Mitra Buana, beberapa gejala dari sakit lambung atau MAH ya, ada dispepsia dan juga ada GERD gitu ya. Dan saat ini masyarakat juga sudah mulai paham, sudah mulai mengerti ya, tidak hanya lambung, mungkin dulu kalau sakit gitu, perut sakit, wah ini asam lambung gitu ya Bu Dokter ya. Tapi sekarang sudah mulai mengerti apa sebenarnya yang terjadi MAH ataukah nanti ke GERD itu seperti itu. Nah ini penyebab atau faktor resiko pada sakit lambung atau MAH ini apa saja Bu Dokter? Mungkin bisa dijelaskan. Sakit lambung atau sakit MAH tadi yang terdiri dari beberapa penyakit itu yang tadi yang berat itu kalau sudah luka tadi sudah terjadi ulkus gitu ya. Nah tetapi faktor-faktor untuk faktor resikonya itu usia di atas 50 tahun itu cenderung lebih besar faktor risikonya untuk terjadi peningkatan asam lambung. Kemudian bagi yang merokok juga mempunyai faktor risiko untuk terjadi peningkatan asam lambung, juga mengganggu fungsi katup yang di kerongkongan atau esophagus bagian bawah tadi, sehingga bisa timbul GERD yang asam lambungnya naik ke kerongkongan tadi. Terus yang
banyak ini ya yang secara nggak disadari itu obesitas. Ya. Jadi kalau sekarang itu kalau cari yang langsing susah. Kalau zaman dulu cari yang gemuk susah. Kalau sekarang itu memang cenderung lebih banyak yang kelebihan berat badan atau obesitas. Iya gitu. Itu juga merupakan faktor risiko sakit lambung karena apalagi obesitas sentral. Jadi lemaknya yang menumpuk di perut itu bisa menekan lambung. Oh gitu. Ya, sehingga mengganggu pengosongan lambung. Jadi mengganggu gerakan lambung sehingga ya rasanya seperti apa? Pegah atau cepat kenyang, rasa penuh gitu. Kemudian untuk penyebabnya yang pada umumnya itu memang pola makan yang tidak sehat, Mbak Dewi ya. Kebanyakan kan makan itu yang penting itu suka gitu ya. Betul. Bahkan yang sudah sakit mah aja masih nekat gitu ya. Udah tahu nih saya itu sakit mah, tapi karena ya itu tadi nafsu makannya meningkat juga rasa inginnya juga. Rasa inginnya itu jadi pola makan yang tidak sehat, misalnya makan yang terlalu pedas, terlalu asam atau makanan yang banyak mengandung lemak atau banyak kafein atau minuman bersoda kan apa ya kalau apa namanya anak sekarang itu lagi in gitu loh. Kalau jalan ya mesti itu gitu loh. Kalau jalan ya mesti menunya itu gitu. Nah, padahal itu juga merupakan pola makan yang tidak sehat. Apalagi ini banyak sekali makanan-makanan junk food itu ya Bu ya. Ya itu harus dibatasi sekali gitu ya, terutama untuk penderita sakit mah. Oh gitu. Kemudian stres psikologis itu juga merangsang untuk meningkatnya jumlah asam lambung. Kemudian ada juga yang di lambung itu ada suatu infeksi namanya infeksi bakteri Helicobacter pylori. Jadi bisa aja tuh pola makannya bagus segala macam, tapi sebenarnya ada infeksi ya di lambung itu juga menimbulkan luka. Oh gitu. Iya. Kemudian obat-obatan itu beberapa obat-obatan apalagi yang tidak penggunaannya tidak dianjurkan atau tidak dengan resep dokter itu juga memicu terjadinya sakit mah tadi ya, bisa sampai luka gitu ya, terutama obat-obat untuk mengatasi seperti sakit gigi, pusing, pegel linu, obat rematik, obat asam urat yang begitu mudahnya bisa dibeli ya, gitu. Jadi ini tuh meningkatkan jumlah yang sakit mah Mbak Dewi. Gitu iya. Jadi itu ya Mitra Buana beberapa faktor dan juga penyebab resiko pada sakit lambung ataupun mah ya. Jadi ini untuk usia di atas 50 tahun, kemudian yang hobi merokok itu ya, obesitas itu juga menjadi salah satu faktor terjadinya sakit lambung atau mah. Dan juga penyebabnya ini bisa disebabkan karena pola makan yang tidak sehat itu tadi ya. Kemudian juga stres ini bisa meningkatkan asam lambung naik gitu ya Bu ya. Iya, ini memang sedang dunia stres saat ini. Jadi lebih banyak yang stres daripada yang enggak. Gitu ya Bu ya. Aduh. Kemudian juga karena makan makanan itu tadi asam, pedas, kopi itu ya, minuman bersoda itu juga menjadi salah satu penyebab dari ini ya munculnya penyakit lambung atau mah. Nah Bu, ini apakah sakit lambung atau mah ini berbahaya? Oh ya, jadi sebetulnya penyakit lambung atau mah itu pada umumnya tidak berbahaya, tapi ada sebagian yang sangat berbahaya gitu ya. Jadi kalau misalnya memiliki gejala-gejala asam lambung tadi atau sakit mah tadi, ya sebaiknya konsultasi ke dokter biar tahu oh ini tuh hanya cukup diobati saja atau perlu pemeriksaan lebih lanjut. Jadi nggak semua asam lambung itu cukup diobati gitu ya. Tapi ada juga yang perlu pemeriksaan lebih lanjut, misalnya kalau timbul tanda-tanda bahaya Mbak Dewi. Tanda-tanda bahaya itu misalnya muntah yang berlebihan, kemudian terus penurunan berat badan secara drastis gitu, atau misalnya dalam sebulan 2 bulan berat badannya itu bisa turun gitu, juga suatu tanda bahaya, karena itu bisa jadi yang terjadi di lambung itu bisa suatu kanker atau suatu tumor yang menimbulkan tadi rasa mual, rasa nyeri seperti itu. Jadi
nggak semua penyakit lambung itu ringan gitu. Ya. Terus kemudian ada juga yang sampai muntah darah Mbak Dewi. Nah itu perlu ditindaklanjutin, atau kesulitan menelan, jadi nggak bisa menelan gitu, atau sulit menelan juga harus ditindaklanjuti. Kemudian buang air besar yang hitam itu biasanya karena bisa muntah darah, ataupun dia nggak muntah darah tapi ada perdarahan luka yang di dalam lambung, kemudian bercampur dengan asam lambung, terus dikeluarkan kemudian lewat ini BAB dikeluarkan lewat BAB, itu akan merubah warna BAB itu menjadi hitam. Gitu, iya. Dan kondisi kurang darah atau anemia itu juga harus dilakukan endoskopi. Jadi suatu alat nanti yang dimasukkan ke kerongkongan sampai lambung, kemudian akan di kamera nanti bisa melihat permukaan daripada lambung, kemudian bisa mendiagnosis sejauh mana penyakit asam lambung ini. Nah ini Bu Dokter, sebelum kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, di sini di akun Instagram ya, di live-nya Instagram ini ada yang bertanya Bu. Dari nama akunnya Nana Mona 2024. Bu, saya punya riwayat MAH, apa saja yang perlu dihindari? Nah ini gimana Bu Dokter? Langsung dijawab atau nanti? Oh ya, langsung dijawab aja. Iya, oke. Oh ya, buat Kak Nana ya. Iya. Kak Nana, akun Kak Nana punya riwayat MAH, apa sih yang harus dihindari gitu ya? Seperti tadi harus pola makan sehat, terus kemudian menghindari stres juga. Terus yang untuk makanan-makanan yang seperti terlalu pedas, terlalu masam, terus mungkin yang banyak pengawet gitu, banyak pewarna, terus minuman yang bersoda gitu harus dihindari. Terus mungkin obat, kalau misalnya punya keluhan ke dokter atau menyampaikan kalau saya punya riwayat MAH, sehingga dipilihkan obat-obat yang memang aman untuk lambung. Terus kemudian merubah gaya hidup sehatnya ya, maksudnya tuh berat badannya juga kalau misalnya lebih itu bisa diturunkan sampai berat badan normal gitu. Tapi misalnya sudah seperti itu, keluhan masih berlanjut, nah itu perlu dilakukan pemeriksaan tadi gitu, endoskopi atau gastroduodenoscopi. Ya. Nah itu ya Mbak Nana, sudah dijawab sama Bu Dokter ya. Dari pertanyaannya tadi, apa saja yang perlu dihindari? Nah itu tadi Bu Dokter sudah menyampaikan beberapa hal, yaitu pola makan itu harus dijaga seperti itu ya Bu ya. Jadi berat badan juga ini harus dijaga, jangan sampai obesitas, karena kalau obesitas ini tumpukan lemak di perut ini dapat meningkatkan tekanan ya di perut seperti itu. Jadi ini untuk mengurangi kemampuan pengosongan lambung. Nah ini Bu Dokter, bagaimana untuk mekanisme sakit lambung atau MAH bisa terjadi? Oh ya, untuk mekanisme penyakit lemah bisa terjadi. Jadi di lambung itu kan sebenarnya sudah ada sistemnya ya untuk mendukung fungsi lambung itu sendiri. Nah fungsi lambung itu kan untuk mencerna makanan gitu ya, juga untuk membunuh bakteri juga, sehingga di lambung itu ada suatu enzim itu yang disebut dengan gastrin ya. Gastrin ini memang diproduksi untuk menghasilkan asam lambung yang berfungsi untuk mencerna makanan, sehingga makanan tadi yang kita kunyah tadi yang masih bentuk itu bisa dicerna menjadi bentuk bubur gitu ya di dalam lambung, itu perlu asam lambung gitu. Nah, terus kemudian juga ada enzim yang namanya prostaglandin. Nah, prostaglandin itu menurunkan kadar enzim gastrin tadi. Jadi dia mengatur, oh ini kapan diturunkan, yang satu kapan dikeluarkan. Nah, jadi kan supaya terjadi keseimbangan dan sesuai dengan kebutuhan. Iya, tidak menumpuk itu ya. Ya, tidak berlebih atau juga mungkin tidak kurang. Kalau kurang juga nggak bisa mencerna. Jadi dibuat situasi yang sesuai fungsinya gitu. Nah, tetapi tatkala fungsi ini itu terganggu,
bisa terjadi peningkatan asam lambung yang berlebihan. Karena misalnya ada beberapa obat itu obat anti nyeri misalnya bisa menekan produksi prostaglandin, sehingga asam lambung itu tidak bisa dinetralkan atau diturunkan sehingga terjadi peningkatan. Sehingga perlindungan terhadap mukosa lambung tadi menurun sehingga bisa terjadi erosi seperti itu, Mbak Dewi. Iya, gitu ya. Jadi itu tadi mekanisme sakit lambung atau MAH bisa terjadi. Ada enzim gastrin yang diproduksi ketika makan, ini bisa memicu produksi asam lambung untuk mencerna makanan. Kemudian juga ada enzim prostaglandin ya Bu Dokter ya. Ini menurunkan kadar enzim gastrin dan juga meningkatkan produksi mukus dan untuk menetralkan pH asam. Nah, Mitra Buana, untuk selanjutnya mengenai tips ya, sesuai dengan tema kita siang hari ini adalah tips puasa di bulan Ramadan pada penderita sakit MAH. Nanti akan disampaikan oleh Bu Dokter ya di sesi berikutnya Bu Dokter, dan tentunya masih di live talk show kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Kabupaten Sragen, dan Anda bisa menyimak acara ini melalui 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming www.lpplbuanaasrisragen.com dan melalui akun Instagram @rssp_sragen dan juga channel Buana Asri Sragen ya, di channel YouTube Buana Asri TV. Dan kami masih menunggu kembali atensi Anda melalui line telepon 02718907999 dan WhatsApp atau SMS di 082133950947. Kami akan kembali untuk Anda setelah jeda berikut ini. Baik Mitra Buana dan pendengar, Anda masih menyimak live talk show kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Kabupaten Sragen. Hari ini Selasa 4 Maret 2025 membahas tema mengenai tips puasa di bulan Ramadan pada penderita sakit MAH. Dan masih bersama saya Dewi Rati, juga narasumber kita yang hadir di sini ya, ada Bu Dr. Nurul Aini, dokter spesialis penyakit dalam dari RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Kabupaten Sragen. Baik, kami kembali menunggu atensi Anda Mitra Buana melalui line telepon di 0271890799 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 082133950947. Nah, tadi sudah berbincang-bincang sama Bu Dr. Nurul ya, ini mengenai sakit MAH. Nah, ini memang sakit MAH itu adalah sakit yang rasa tidak nyaman di perut ya Bu Dokter ya. Ini bagian atas yang dapat disertai dengan nyeri, mual, muntah, dan lain-lain. Dan tadi beberapa penyebab juga gejala dari sakit MAH ini juga sudah disampaikan oleh Bu Dokter. Baik, silakan yang mau bergabung silakan. Ada di line telepon ya, mungkin bisa diterima ini di 0271890799. Halo. Iya, halo, selamat siang. Dengan siapa ini? Selamat siang, Mbak. Oh, dari Mas Roni. Temanya apa, Mbak? Gimana? Mas Roni Tangerang ya, betul? Dari suaranya ini? Iya. Iya. Iya, Mas Roni silakan. Temanya apa, Mbak? Temanya ini tips puasa di bulan Ramadan bagi penderita sakit MAH, Mas Roni. Gimana, Mbak? Ini temanya mengenai tips puasa, atau mungkin Mas Roni bisa ini seputar sakit MAH bagi penderita sakit MAH di bulan puasa ini. Oh, seputar puasa ya, Mbak ya? Iya. Dinilai sama Allah itu kan hati dan perbuatannya. Dan pertanyaan saya, maksud hati itu apa ya? Kalau perbuatan kan Iya, apa Mas Roni? Pertanyaan itu tadi Mbak Dewi, soal hati dan perbuatannya itu apa ya, Mbak ya? Ya mungkin bisa melalui WhatsApp aja Mas Roni ya.
Mungkin bisa nanti di ini ya pertanyaannya melalui WhatsApp aja di 082 di 082 133 950 947. Mas Roni nanti bisa menulis pertanyaannya, mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp aja Mas Roni ya. Nah ini ya seputar tips di bulan Ramadan pada penderita sakit MAH. Nah sebelum ke tips-tips ya Bu Dokter ya, ini juga ada pertanyaan yang masuk ini di live TikToknya Bu Ana Asri. Halo selamat siang untuk teman-teman yang sudah mengikuti live TikToknya LPPL Bu Ana Asri Sragen ya, di live talkshow kesehatan siang hari ini bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegono Sragen. Ada Kiki Kausuks. Nah ini nama akunnya Kiki Kausuks. Ibu dokter mau bertanya, kalau untuk penderita MAH itu untuk konsumsi jahe apakah berpengaruh? Nah ini silakan Bu Dokter untuk menjawabnya. Oh ya, oke, terima kasih Mbak Dewi. Untuk Kiki, pertanyaannya apakah pada penderita MAH konsumsi jahe itu mempunyai pengaruh gitu ya? Jadi memang jahe ini salah satu kelompok obat herbal ya. Jadi jahe ini memang banyak manfaatnya. Gitu. Dikenal sebagai anti radang atau anti inflamasi. Nah, pada penderita MAH sendiri kan memang bisa terjadi iritasi dan sampai luka gitu ya. Jadi untuk konsumsi jahe diperbolehkan. Diperbolehkan. Karena fungsinya yang sebagai anti radang tadi. Tapi ya tentunya nanti diperhatikan juga pada saat, maksudnya untuk kondisi gejala-gejalanya. Misalnya kalau gejala-gejalanya yang sangat berat gitu ya mungkin kan kalau ini kan untuk pencegahan ya. Kalau misalnya kondisi yang sangat berat tentunya diperlukan obat-obatan yang memang mempunyai titik poin pada mukosa lambung itu sendiri gitu. Jadi misalnya kondisi yang berat, yang seperti kayak muntah darah, jadi perut hebat, tentunya perlu pengobatan yang sesuai titik poin untuk mukosa lambung sendiri. Tapi untuk misalnya konsumsi jahe gitu, untuk kondisi yang ringan gitu ya, sakit MAH yang ringan diperbolehkan gitu ya. Iya, untuk Kiki yang ini mungkin sama ya dengan yang di WhatsApp ini, Kiki di Jeta ini ya. Soalnya ini pertanyaan juga sama, mungkin di akunnya TikTok tadi dengan nama itu ya. Ini juga apakah penderita MAH apakah berpengaruh naiknya asam lambung jika konsumsi jahe. Nah ini terima kasih untuk Kiki, tadi sudah dijawab sama Bu Dokter, dan ini boleh dikonsumsi ya Bu Dokter ya, asalkan tidak berlebihan ya Bu ya. Iya, terus memang kondisinya sedang tidak akut atau sedang tidak ada kondisi emergensi kan. Karena ini kan sifatnya untuk yang ringan, mungkin untuk MAH yang ringan gitu ya. Tapi untuk sakit MAH tadi kan ada beberapa tingkatan ini. Untuk yang berat mungkin perlu pengobatan lebih lanjut yang sifatnya itu juga nggak sebentar Mbak Dewi. Untuk pengobatan MAH itu minimal itu 2 bulan gitu. Setelah 2 bulan itu nanti baru dievaluasi gitu. Jadi kalau misalnya kayak sakit MAH baru minum obat 3 hari, 2 hari, wah sembuh gitu ya, emang belum waktu dia sembuh Mbak Dewi. Iya Bu Dokter. Bu Dokter nih ya, kalau kita punya riwayat sakit MAH, boleh nggak ketika sahur itu kita minum susu? Oh ya, untuk susu ini kan sumber energi Mbak Dewi, tentu diperbolehkan. Cuma untuk pemilihannya adalah susu yang rendah lemak gitu ya. Nanti kalau kita beli susu kan di situ ada kandungan lemaknya, terus atau mungkin ada labelnya yang low fat gitu ya, karena juga banyak yang nggak kuat dengan yang tadi kan harus penderita MAH kan harus mengurangi lemak ya. Jadi silahkan untuk yang minum susu tetapi dipilih susu yang rendah lemak itu ya Bu Dokter ya. Nah ini Bu Dokter, sesuai dengan tema kita tips puasa di bulan Ramadan pada penderita sakit MAH. Nah ini tips berpuasa aman ya bagi penderita sakit lambung atau MAH. Ini seperti apa sih Bu? Biar masyarakat juga tahu gitu, biar tetap aman. Oh ya, jadi untuk yang penderita sakit MAH yang jangan takut untuk berpuasa gitu ya. Nah, justru puasa itu obat juga untuk sakit MAH gitu ya. Gitu. Banyak yang merasa lebih nyaman pada kondisi puasa dibandingkan tidak puasa gitu ya.
Jadi hanya harus banyak yang diperhatikan. Misalnya makanan-makanan yang dianjurkan itu adalah yang yang banyak seratnya gitu ya. Kalau misalnya beras terutama beras merah, kalau mau makan beras putih juga boleh. Terus kayak ubi, kentang itu juga disarankan. Kemudian untuk pemilihan proteinnya untuk lauknya itu yang nggak banyak lemaknya, misalnya ayam tapi yang nggak banyak lemaknya, kulitnya nggak pakai kulit gitu ya. Intinya itu menghindari lemak. Terus kemudian makanan lain seperti kurma, pisang itu juga sangat bagus untuk penderita mah. Selain kurma itu kan juga mengandung gula atau karbohidrat juga sebagai sumber energi, juga mengandung serat. Terus kemudian mengandung kalium, magnesium, ya, mineral yang diperlukan oleh tubuh supaya habis yang berpuasa itu kan bisa kekurangan mineral itu sehingga bisa cepat bugar. Seperti pisang juga mengandung karbohidrat, juga ada efek mengenyangkannya, juga mengandung kalium, magnesium, terus rasa kenyangnya itu lebih lama Mbak Dewi. Beda dengan misalnya yang langsung dari gula. Kan banyak kita itu pokoknya kalau buka itu harus manis, ya memang betul harus manis, tapi manisnya itu terutama bagi penderita mah itu ya juga harus dipilih-pilih gitu. Kalau misalnya yang minuman yang bergula itu dia bisa menghasilkan energi, tapi itu sangat cepat di metabolisme. Jadi dalam waktu sebentar sudah dirubah menjadi glukosa, kemudian sudah habis Dewi. Jadinya terus rasa kenyangnya juga cepat hilang. Terus kemudian juga bisa meningkatkan kadar gula secara cepat bagi yang penderita misalnya seperti diabetes gitu. Berarti ini gula yang didapat tuh yang alami ya, kalau bisa dari buah-buahan itu ya Bu ya? Bagusnya yang alami gitu. Ya, yang banyak yang mengandung serat tadi, alami mengandung serat gitu. Kemudian nih cara sahur dan berbuka yang seperti apa sih yang benar itu Bu? Ya, untuk cara sahurnya kan seperti disunahkan itu kan mengakhirkan waktu makan sahur, yaitu mendekati imsak gitu ya. Ya kan kalau kita makan kan pasti tubuh kan sudah dapat sinyal untuk memproduksi asam lambung. Jadi biar produksi asam lambungnya itu nggak naik terlalu cepat gitu ya. Jadi kita mengakhirkan waktu sahur gitu. Terus bisa juga habis sahur kan itu ya pengennya itu ngantuk, terus betul. Pengennya tidur. Udah gitu. Kenyang kan Bu? Iya. Pengennya rebahan. Iya. Jadi sebaiknya kalau penderita sakit mah tuh kalau setelah makan tuh jangan langsung rebahan, jangan langsung tidur, ya diberi waktu bisa 2 jam. 2 jam? Iya. Jadi supaya tidak mencetuskan asam lambung itu naik gitu ya. Kemudian untuk makannya juga kalau berbuka itu jangan langsung makan besar gitu, kayak udah makan yang tadi manis-manis, makan nasi, makan gorengan, pokoknya udah full ya. Nah itu dihindari, justru awalnya minum air putih, kemudian misalnya makan kurma atau makan pisang. Nah setelah itu bisa dilanjutkan makan besarnya mungkin setelah sholat tarawih gitu. Jadi perutnya itu di porsinya itu jangan langsung banyak, kecil gitu. Dulu gitu ya Bu, karena nanti pengaruh bisa kambuh nanti mahnya, bisa rasa penuhnya tadi meningkat gitu kan ya gitu Mbak Dewi. Berarti ini untuk makan sahur dan berbuka ya, ini jangan langsung tidur ya Bu ya, ini 2 jam, tunggu setidaknya 2-3 jam sebelum berbaring untuk mencegah asam lambung naik ke kerongkongan, seperti itu ya Mitra Buana. Nah ini sebenarnya ada nggak sih Bu manfaat puasa bagi sistem pencernaan? Ya, untuk puasa ini sangat bermanfaat ya untuk sistem pencernaan. Jadi puasa itu bisa mengistirahatkan lambung gitu ya. Kan asam lambung itu kan kalau
dia diproduksi kan karena ada makanan, emang fungsinya untuk mencerna makanan. Iya. Dalam keadaan puasa itu lambungnya istirahat, dia nggak mengeluarkan asam lambung tadi yang enzim gastriknya. Jadi pengeluar asam lambungnya kan yang berlebihan itu bisa dihindari gitu. Iya. Terus kemudian ada juga beberapa penelitian bahwa puasa selama 16 jam itu justru mengurangi rasa nyeri ulu hati, naiknya asam lambung, kemudian mengurangi rasa apa namanya kalau bahasa kita senep gitu ya, senep, perih, panas di lambung seperti itu. Terus juga mengurangi gejala-gejala penelitian di Amerika juga mengurangi gejala-gejala GERD, jadi gejala rasa apa panas di dada gitu. Jadi ini sangat bermanfaat. Jadi yang pertama harus yakin dulu bagi para penderita MAH ini bahwa puasa itu memang menyehatkan. Iya. Mungkin kalau yang memang penderita penyakit MAH mungkin bisa itu ya, bisa merasakan dibandingkan dengan kemarin saya nggak puasa sama gitu. sekarang puasa itu Beda. lebih nyaman mana gitu ya. Jadi ini ada manfaatnya ya, manfaat puasa bagi sistem pencernaan memang untuk memberi waktu istirahat pada lambung, juga untuk mengurangi produksi asam lambung yang berlebih. Nah ini kalau penderita MAH ya, ini sebenarnya apa saja obat-obat yang diberikan pada penderita sakit lambung atau MAH, Bu Dokter? Oh ya, jadi memang selain tadi menjaga pola makan, menjaga gaya hidup, terus kemudian mengurangi stres, itu juga perlu diberikan obat-obatan tentunya sesuai indikasi dari dokter. Misalnya apa dosisnya, apa lamanya itu nanti dokter yang menentukan. Jadi beberapa obat itu sifatnya memang ada yang menekan produksi asam lambung, ada yang meningkatkan produksi mukos atau pelapis di permukaan lambung, kemudian ada juga yang berfungsi untuk menetralkan asam lambung. Jadi masing-masing obat itu punya fungsi sendiri-sendiri. Gitu. Nah, nanti dokter akan memberikan sesuai kebutuhan pasien. Ada juga obat yang sifatnya itu mempercepat gerakan makanan sehingga supaya bisa ke saluran makan berikutnya gitu. Jadi kan ada yang tadi perasaan kembung, begah, penuh seperti itu. Nah, itu namanya obat yang prokinetik gitu. Terus juga ada yang obat di pasaran yang semua orang mungkin tahu ya, kayak sirup MAH gitu, kayak antacid, itu juga fungsi untuk menetralkan asam lambung, terutama itu mengatasi rasa nyerinya. Gitu ya. Nah itu beberapa obat-obat yang diberikan pada penderita sakit lambung atau MAH. Tapi kalau seperti saat ini ya, waktu kondisi puasa, nah ini untuk konsumsi obatnya seperti apa, Bu Dokter? Oh ya, jadi untuk obat-obat sakit MAH ini kan ada yang diminum sebelum makan, ada yang bersamaan makan atau gitu. sesudah makan. Jadi nanti yang sebelum makan, nanti kan kalau obat MAH itu kan ada anjurannya ya, oh ini sebelum makan. Jadi yang sebelum makan ya berarti sebelum buka itu bisa minum obatnya dulu, nanti mungkin 15 menit itu bisa lanjut makan. Seperti itu ya Mitra Buana, untuk mengkonsumsi obat lambung atau MAH saat kondisi puasa ini obat-obatan yang diminum sebelum makan itu diminum bersamaan atau setelah makan ya 15 menit lah gitu. Jadi ya, waktu buka itu sudah azan maghrib itu kita berbuka minum air putih, itu nggak apa-apa, minum obat dulu, baru nanti 15 sesudahnya kita baru makan. Terutama yang ini tuh makan yang besar. Jadi kalau misalnya kayak makan kurma itu nggak usah nunggu. Berarti makan-makan yang kecil itu nggak usah nunggu, nggak apa-apa. Ini gitu. Terutama untuk makan yang besar. Terus kalau misalnya jenis antacid itu minumnya saat makan atau sudah makan, karena memang fungsi dari makanan itu sebagai buffer atau perantara dari kerja dari obatnya itu. Ya. Nah ini apakah sakit MAH atau lambung ini bisa sembuh, Bu Dokter? Pada umumnya bisa sembuh dengan penata laksanaan yang benar. Tapi kalau misalnya tidak dengan penata laksanaan yang tepat, itu bisa juga mengancam jiwa, Mbak Dewi, gitu ya. Jadi kalau misalnya yang ringan tentunya mungkin bisa ke dokter umum gitu ya.
atau mungkin ke dokter spesialis penyakit dalam. Iya. Tapi kalau misalnya yang berat-berat tadi, yang sampai muntah darah gitu ya, menimbulkan gejala anemia, nah itu perlu dilakukan pemeriksaan ke dokter spesialis yang iya. sub gastroenterohepatologi gitu. Jadi nanti bisa dilakukan tindak lanjut bisa teropong. Jadi bisa juga mengancam jiwa Mbak Dewi. Misalnya kalau muntah luka lambung yang bisa menimbulkan perdarahan hebat itu Iya. juga bisa mengancam jiwa. Bisa juga gitu. sampai meninggal gara-gara yang tadi, yang luka lambung tadi mengalami perdarahan yang hebat. Iya, iya. Atau bisa juga lukanya itu sampai otot lambung kemudian menjadi bocor gitu, namanya itu perforasi gaster. Itu juga bisa disebabkan dari asam lambung tadi. Jadi asam lambung tadi pertama kan iritasi bisa menyebabkan luka. Jadi kan tadi ada penyebabnya, bisa ada yang bakteri atau obat-obatan yang mengiritasi lambung. Gitu. Jadi ini dengan penata laksanaan yang benar, ini penyakit MAH atau asam lambung ini bisa sembuh ya Bu Dokter. Iya. Nah ini Bu Dokter, karena juga keterbatasan waktu ya, kita sudah mendekati di akhir-akhir perjumpaan kita, mungkin ada closing statement Bu Dokter untuk talk show siang hari ini? Oh ya, untuk mitra Buana, untuk asam lambung ini kan memang banyak ya faktor resiko tadi, kemudian pencetusnya gitu. Jadi lebih cepat kita mengenali apa sih gejala yang pada diri kita gitu ya. Kalau misalnya mungkin disebabkan karena pola makan yang tidak sehat, nah itu yang diperbaiki gitu ya. Terus misalnya obatan tadi yang merusak lambung, mungkin kita punya suatu penyakit yang emang kita harus minum obat anti nyeri. Kalau nggak minum obat anti nyeri itu kita nggak bisa beraktivitas. Nah itu juga harus dikonsulkan ke dokter gitu ya, untuk memperbaiki obat-obat yang mana sih yang berfungsi sebagai anti nyeri tetapi tidak berbahaya pada lambung gitu ya. Terus kemudian kalau memang gejalanya itu termasuk yang berat seperti muntah darah, anemia, berat badan yang turun, BAB hitam, nah itu perlu dilakukan endoskopi gitu ya. Jadi pada dasarnya bisa diobati atau ditata laksana dengan baik gitu. Nah, kemudian karena ini juga temanya Ramadan, bagi penderita asam lambung jangan takut untuk berpuasa gitu ya. Nanti diperhatikan tadi hal-hal yang mana sih makanan yang dianjurkan, kemudian makanan yang enggak dihindari itu, karena puasa ini justru bisa sebagai usaha untuk memperbaiki atau menyembuhkan sakit lambung itu sendiri gitu. Iya, terima kasih Bu Dokter untuk closing statementnya siang hari ini ya. Jadi Mitra Buana, bagi Anda penderita sakit MAH ataupun sakit lambung, jangan takut ya untuk ikut berpuasa ya, karena memang ini tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Dokter bahwa berpuasa ini juga ada manfaatnya bagi penderita, bagi pencernaan seperti itu ya Bu Dokter ya. Baik Mitra Buana dan juga pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda siang hari ini yang sudah bergabung melalui line telepon, WhatsApp, dan juga sudah mengirimkan pesan melalui Instagram dan TikTok ya. Juga terima kasih Bu Dokter Aini, Bu Dokter Nurul Aini ya. Ini sudah hadir siang hari ini. Dan untuk Anda Mitra Buana, bila ada yang ingin dikonsultasikan lebih lanjut, silahkan berkunjung ke RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Kabupaten Sragen. Demikian Mitra Buana dan pendengar, Live Talk Show Kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Kabupaten Sragen untuk hari ini yang membahas tema mengenai tips puasa di bulan Ramadan pada penderita sakit MAH. Semoga bermanfaat dan terima kasih sekali lagi Bu Dokter atas kehadirannya siang hari ini di studio kami, dan sampai jumpa dalam acara Live Talk Show Kesehatan untuk edisi selanjutnya. Saya Dewi Ratih dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat siang.